Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan tugas dari sistem pengantaran obat yang berjudul Optimasi Formulasi Tablet Sustained Release Nifedipine Kombinasi Natrium Alginat dan HPMC K15M sebagai metrik mukoadhesif secara simplektatif desain. Kelompok kami terdiri dari Dita, Ferian, Firman, Hanifah, Leonardo, Nisa Azahra, Nur Afifah, Quinijen, dan juga Wanda. Tablet Sustained Release. Sustained Release merupakan bentuk sediaan yang dirancang untuk melepaskan obatnya ke dalam tubuh secara perlahan-lahan atau bertahap sehingga pelepasannya lebih lama dan memperpanjang aksi obat. Tablet Sustained Release yaitu tablet yang dirancang untuk memberikan aktivitas terapeutik diperlama dengan cara pelepasan obat secara terus-menerus selama periode tertentu dalam sekali pemberian. Mukoadhesif adalah sistem obat dapat menempel dan melekat pada mukosa lambung menggunakan polimer larut air sehingga terjadi absorpsi. Sustained Release yang digunakan dalam pembuatan tablet nifedipine mukoadhesif adalah Sustained Release dengan pendekatan gastro-retentive drug delivery system, yaitu pelepasan zat aktif di lambung berbasis polimer bioadhesif. Selanjutnya yaitu bahan dan alat. Bahan yang digunakan yaitu nifedipine mikronizat dari Dexamedica, PVP, HPMC K15M dari Colorcon, Avicel pH 101, natrium lauril sulfat, Na-alginat, MG stearat, PVP, aqua distilla dari CV Agung Jaya, dan metanol dari CV Agung Jaya. Kemudian alat yang digunakan yaitu spektrometri UV vis tipe Hitachi 2000, timbangan listrik tipe Auhaus 2000, pH meter tipe Hana instrumen, variabilator tipe RWK GMP HI tipe TA, mesin tablet tipe single punch, hardness tester tipe Strux skala 1-15 kg, mortir dan stamper, ayakan mesh 18 dan 30, dan dissolution tester. Dapat dilihat pada tabel di bawah, yaitu tabel formula yang terdiri dari 5 formulasi dengan jumlah komposisi yang berbeda-beda. Pada formulasi 1 terdapat nifedipine sebanyak 20 mg, Na-alginat 25 mg, HPMC K15 45 mg, Avicel pH 101 145 mg, PVP 12,50 mg, MG stearat 2,50 mg, dan diperoleh bobot sebanyak 250 mg. Untuk formulasi kedua, nifedipine sebanyak 20 mg, Na-alginat 33,75 mg, HPMC K15 36,25 mg, Avicel pH 101 145 mg, PVP 12,50 mg, MG stearat 2,50 mg, dan diperoleh dengan bobot tablet 250 mg. Untuk formulasi ketiga, nifedipine 20 mg, Na-alginat 27,50 mg, HPMC K15 42,50 mg, Avicel pH 101 145 mg, PVP 12,50 mg, MG stearat 2,50 mg, dan diperoleh bobot tablet sebanyak 250 mg. Untuk formulasi keempat, nifedipine 20 mg, Na-alginat 18,75 mg, HPMC K15 51,25 mg, Avicel pH 101 145 mg, PVP 12,50 mg, MG stearat 2,50 mg, dan diperoleh bobot sebanyak 250 mg. Kemudian untuk formulasi kelima, dengan nifedipine sebanyak 20 mg, Na-alginat 10 mg, HPMC K15 60 mg, Avicel pH 101 145 mg, PVP 12,50 mg,
mg stearat 2,50 dan diperoleh bobot sebanyak 250. Pada slide berikutnya yaitu prosedur kerja. Nifedipin dicampur dengan kombinasi matriks natrium alginat dan HPMC K15M yang sesuai pada masing-masing proporsi yang telah ditentukan, ditambahkan dengan Novicel pH 101 hingga homogen dengan menggunakan tumbler pada putaran 25 rpm selama 16 menit. Campuran tersebut dipadatkan menjadi massa yang jumlahnya besar. Setelah itu dihancurkan hingga membentuk granul berukuran kecil. Hasil penghancuran diayak dengan ayakan pada mesh nomor 18. Kemudian hasil ayakan granul ditambahkan magnesium stearat. Selanjutnya granul digempa dengan kekerasan 12 sampai 14 kg. Selanjutnya macam-macam uji sediaan. Yang pertama uji waktu alir, uji kelembapan, uji kekerasan, uji kerapuhan, uji mukoadhesi, uji disolusi, dan terakhir simplex lactive design. Selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil uji waktu alir, di mana waktu alir adalah waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah granul untuk mengalir melewati sebuah corong. Nah, waktu alir yang baik yaitu kurang dari 10 detik untuk 100 gram granul. Dalam penelitian ini, hasil pemeriksaan waktu alir dapat dilihat pada tabel 1. Penambahan natrium alginat pada proporsi tertentu dapat mempengaruhi sifat alir granul menjadi lebih lama karena sifat dari natrium alginat yang higroskopis sehingga ada granul yang menempel pada dinding corong dan menyebabkan waktu alir yang dibutuhkan oleh granul untuk keluar dari dalam corong membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang kedua yaitu hasil uji kelembapan, di mana kelembapan pada granul dapat mempengaruhi waktu alir granul dan kelembapan yang tinggi dapat mempengaruhi kemampuan digempa karena menyebabkan massa granul dapat menempel pada pans saat dilakukan pengempaan. Hasil pemeriksaan kandungan lembab granul dapat dilihat pada tabel 1. Hasil pemeriksaan menunjukkan kandungan lembab granul kelima formula proporsi HPMC K15M yang banyak dapat mempengaruhi persen kelembapan karena sifat HPMC K15M yang dapat menyerap kelembapan udara. Selanjutnya yang ketiga yaitu hasil uji kekerasan, di mana uji kekerasan ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang ketahanan tablet untuk dapat bertahan dari berbagai goncangan mekanik saat pembuatan, pengepakan, dan pendistribusian. Semakin besar nilai kekerasannya, maka semakin besar pula kemampuan suatu tablet untuk bertahan. Selanjutnya kekerasan. Hasil dari kelima formula dapat dilihat pada tabel 6 menunjukkan HPMC K15M dengan konsentrasi yang tinggi dapat meningkatkan kekerasan yang diinginkan untuk tablet mukoadhesis nifedipin. Kekerasan yang dihasilkan akan mempengaruhi pelepasan obat. Semakin tinggi kekerasannya, maka akan mengurangi jumlah obat yang dilepaskan. Profil kekerasan dapat dilihat pada gambar 3. Kemudian hasil uji kerampuan. Kerampuan merupakan parameter yang baik untuk mengetahui ketahanan tablet selama proses pengemasan dan distribusi. Kerampuan diuji untuk mengetahui tablet yang dibuat memiliki kerampuan kurang dari 1%. Kerampuan yang kecil menunjukkan tablet tidak mudah rapuh karena tablet yang rapuh akan terkikis atau menepi, bahkan bisa mengalami pinggisan saat pengemasan dan guncangan saat distribusi. Hasil uji kerampuan yang telah dilakukan diperoleh tablet meningkatkan proporsi HPMC K15M, dapat meningkatkan kepadatan massa sehingga kerampuan kecil karena HPMC K15M memiliki density Boole yang besar dari Na alginat.
Hasil dari tabel 5 menunjukkan untuk kelima formula menemui persyaratan, yaitu kurang dari 1%. Selanjutnya yaitu hasil uji mukoadhesif. Hasil dari uji daya mukoadhesif yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 2. Hasil menggunakan pendekatan simplex lattice design untuk mendapatkan daya mukoadhesif pada formula optimum. Tabelnya dapat dilihat pada bagian bawah dari slide ini. Selanjutnya yaitu hasil uji disolusi. Profil disolusi dapat digambarkan pada DE360. Nilai DE360 yang rendah menunjukkan profil pelepasan yang lambat. DE360 dengan mengeplotkan perbandingan antara daerah di bawah kurva disolusi atau AUC, area under curve, dengan luas total persentase dari jumlah obat total yang terdisolusi hingga 360 menit. Penggunaan metode DE360 untuk mewakili profil disolusi dari semua titik-titik secara keseluruhan. Hasil DE360 menggunakan pendekatan simplex lattice design untuk DE360 pada formula optimum. Profil pelepasan DE360 untuk mewakili persen obat yang terdisolusi dapat dilihat pada gambar 1. Gambar 1 tersedia di bagian bawah slide ini. Profil disolusi adalah gambaran pelepasan zat aktif dari sediaan obat. Profil disolusi pada sediaan tablet mukoadhesif nifedipin dengan mengeplotkan kurva antara waktu dengan jumlah obat yang terdisolusi dalam bentuk persen. Hasil uji kinetika pelepasan. Tabel 3 menunjukkan kinetika dan pelepasan tablet mukoadhesif nifedipin yang dominan mengikuti model Higuchi dengan nilai koefisien korelasi yang paling tinggi. Model pelepasan Higuchi menjelaskan pelepasan obat melalui matriks yang berpori, yang diatur oleh proses difusi Vikian. Mekanisme pelepasan obat dijelaskan dengan persamaan Cos-Meyer-Pepys berdasarkan nilai eksponensial difusi dan ditunjukkan pada tabel di atas. Disolusi efisiensi. Hasil dari persamaan pada tabel 6 menunjukkan adanya peningkatan pada DE360. Interaksi kedua campuran antara keduanya dapat mengontrol pelepasan dikarenakan adanya peningkatan oleh HPMC K15M. HPMC K15M yang semakin banyak, maka jumlah obat yang terlepas semakin sedikit. Peningkatan proporsi Na-alginat meningkatkan jumlah obat yang dilepaskan. Interaksi keduanya dapat meningkatkan jumlah obat yang terlepas. Bentuk profil disolusi tablet mukoadhesif nifedipin pada gambar 5. Selanjutnya hasil uji Swilling Index. Swilling Index dilakukan untuk melihat sediaan tablet mukoadhesif nifedipin dengan kombinasi Na-alginat dan HPMC K15M dapat memberikan respon peningkatan terhadap tablet saat mengembang. Hasil dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4 menunjukkan adanya peningkatan untuk kelima formula dengan waktu pengukuran 30 menit selama 2 jam. Dapat disimpulkan untuk uji Swilling Index tablet mukoadhesif nifedipin kombinasi Na-alginat dan HPMC K15M bahwa semakin banyak HPMC K15M yang digunakan, maka daya mengembangnya semakin besar. HPMC K15M akan mengembang dengan membentuk lapisan gel yang tetap ketika kontak langsung dengan media, dikarenakan adanya hidrasi dan peregangan santai. Hasil simplex lattice design waktu akhir hasil persamaan pada tabel 5 menunjukkan adanya peningkatan waktu alir oleh dua komponen kombinasi matriks tersebut. Peningkatan waktu alir tidak karena sifat Na-alginat yang higroskopis oleh udara, sedangkan HPMC K15M memiliki tingkatan higroskopis yang rendah, sehingga dengan penambahan HPMC K15M dapat memperbaiki waktu alir granul. Selanjutnya yaitu mukoadhesif. Mukoadhesif digunakan untuk menghantarkan obat pada targetnya dengan meningkatkan penyerapan obat di mukosa lambung dengan cara menempel atau melekat menggunakan polimer yang dapat melekat
dan memperpanjang waktu tinggal obat di dalam lambung. Sistem dari mukoadhesif yaitu menggunakan polimer larut air untuk menunjukkan sifat dari adhesifnya saat terjadi hidrasi yang kemudian akan menghantarkan obat ke tempat sasaran yang diinginkan dengan waktu melekat yang lama. Hasil dari mukoadhesif dapat dilihat di tabel 6, yaitu menunjukkan interaksi kedua campuran antara keduanya dapat meningkatkan mukoadhesif. Na-alginat dengan konsentrasi yang tinggi dapat meningkatkan kekuatan mukoadhesifnya sehingga penempelan di lambung semakin lama dibanding dengan HPMC K15M yang lebih banyak memiliki mukoadhesif yang sedikit. Selanjutnya yaitu ada uji verifikasi formula. Uji verifikasi formula yaitu formula optimum yang dilakukan verifikasi formula dengan dibandingkan dengan prediksi pada hasil dari desain expert versi 8.0. Hasil pemeriksaan sifat fisik granul dan tablet formula optimum dapat dilihat pada tabel 7, yaitu ada di slide selanjutnya. Data formula optimum yang sudah jadi diuji ke 4 parameter optimum yang telah dilakukan SPSS. Yang selanjutnya hasil uji verifikasi formula. Formula optimum yang telah dibuat dilakukan verifikasi formula dengan dibandingkan dengan prediksi pada hasil dari desain expert versi 8.0. Hasil pemeriksaan sifat fisik granul dan tablet formula optimum dapat dilihat pada tabel 7. Berikut yaitu tabel 7 merupakan hasil uji verifikasi formula. Untuk gambar 2, 3, 4, dan 5 yaitu merupakan hasil uji dari simplex lattice design, yaitu ada profil waktu alir, profil kekerasan, profil mukoadhesif, dan profil disolusi efikasi.